Berbicara soal kehidupan, memang seolah tidak ada luka yang lebih dalam selain ketika sebuah kepercayaan tengah diuji. Dan cinta harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang mungkin sulit tapi harus dilewati oleh sang pemilik cinta itu sendiri. Permasalahan ini yang konon tengah dihadapi Atalia, istri Ridwan Kamil, menyusul pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki hubungan spesial dengan suaminya terbaru. Atau dikutip dari akun media sosialnya, air mata Atalia diduga jatuh saat curhat mengenai hal ini tentang bagaimana ia berusaha tegar dan bertahan menghadapi permasalahan hidup yang tengah dihadapinya. Lantas, bagaimana isi curhatan Atalia diduga saat menghadapi orang ketiga dalam biduk rumah tangganya? Apakah benar sejatinya dalam hati kecilnya Atalia tak kuat menghadapi ini, tapi tetap berusaha berdamai dan berserah diri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau diduga curahan hati Atalia di tengah permasalah hidup yang tengah dihadapinya, Atalia dalam sebuah acara yang diunggahnya di akun media sosial sempat terlihat berusaha tegar menahan air matanya untuk tak terjatuh di tengah suaranya yang bergetar dan mungkin hatinya yang tengah berkecamuk saat itu. Di depan ratusan penonton, sebuah kalimat pun sederhana pun terucap, namun terasa bak pedang yang menembus hati. Pasalnya istri Ridwan Kamil ini mengatakan, tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Masih dalam momen yang sama pun sempat melanjutkan kalimatnya, yang intinya adalah ia kini mencoba berdamai dengan cara melepaskan diri dari beban yang selama ini menyesakkan, perlahan namun pasti. Dan kembali menegaskan bahwa kehidupan bukanlah tentang cepat atau lambatnya kita mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita mampu bertahan hingga Tuhan memberi jalan terbaik. Lantas kalimat itu pun seolah menjadi simbol tentang kekuatan seorang istri dan ibu yang meski tengah diterpa badai dalam rumah tangganya, tetapi masih mampu menebar semangat dan kebaikan bagi orang lain. Atalia dalam unggahan tersebut juga sempat menuliskan pesan menyentuh. Atalia di dalam tulisan tersebut seolah ingin memberikan pesan bahwa tulisannya ini bukan hanya tentang luka, tapi tentang bagaimana seseorang belajar berdamai dengan rasa sakit. Kita belajar bahwa memeluk luka bukan berarti menyerah, tetapi mengakui, memaknai, dan akhirnya menyerahkan pada Yang Maha Menyembuhkan. Sebab sesakit apapun beban yang kita bawa, hati akan selalu menemukan tenangnya saat kembali padanya. Saudariku, di saat terluka sedalam apapun, janganlah merasa sendirian, karena sejatinya setiap insan pasti pernah terluka. Saling mendengar, memahami, dan menopang akan membuat luka menjadi lebih ringan.
Dalam kebersamaan kita bisa menemukan keberanian untuk bangkit. Dalam dukungan satu sama lain kita bisa menemukan cahaya harapan yang tak pernah padam. Tetaplah tegar, tetaplah tangguh dan tetaplah bersinar dalam lindungan dan kasih sayang ilahi. Hal-hal yang diduga membuat Atalia diduga curhat dalam sebuah acara tersebut memang agaknya berkaitan dengan pernyataan kuasa hukum suaminya, Muslim Jaya Butar-Butar, yang sebelumnya sempat menyebut kehadiran Lisa cukup berakibat banyak hal, termasuk biduk rumah tangganya mengalami kerusakan. Dan pernyataan ini pun juga sekaligus mempertegas RK sapaan akrabnya menutup pintu damai dan memastikan laporan pencemaran nama baiknya akan terus dilanjutkan. Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Tak butuh waktu lama, Lisa tak lama setelah pernyataan tersebut pun langsung ditetapkan menjadi tersangka. Dan di hari selanjutnya terlihat mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Ditemani tim kuasa hukumnya, Lisa dicecar 44 pertanyaan oleh penyidik selama kurang lebih 5 jam. Meski begitu, Lisa pun mengaku bersyukur akhirnya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Puji Tuhan, hari ini tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai tersangka buat Lisa Mariana. Tadi berjalan dengan baik. Juga kita terima kasih kepada Cyber Bareskrim. Tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, pasca pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, tentu yang menjadi pertanyaan adalah status Lisa yang masih bisa melenggang bebas atau tak ditahan. Menanggapi rasa penasaran publik, pihak Ridwan Kamil pun memberikan tanggapan. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan apakah Lisa akan ditahan atau tidak. Pihak Ridwan Kamil juga menambahkan, inti dari perkara ini bukan soal penahanan, melainkan sudah pada pembuktian hukum yang bersifat final dan mengikat. Bukti yang dimaksud adalah hasil tes DNA, yang dengan tegas menyatakan bahwa anak yang dikandung Lisa bukanlah anak dari Ridwan Kamil. Menurut Muslim, soal Lisa ditahan apa tidak adalah bonus. Dan yang lebih penting untuk sekarang ini adalah mengawal kasus ini hingga ke persidangan, agar kebenaran yang selama ini dicari bisa benar-benar terungkap. Ya sekali lagi berarti beliau kooperatif ya, intinya begitu. Bagi kami sih dengan kehadiran Lisa Mariana sebagai periksa tentu kami menganggap beliau kooperatif untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya tentu ke depan ya kita serahkan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjutinya, kira-kira begitu. Bang, tapi kan dia sebagai tersangka dipanggil, cuman kayaknya belum ditahan. Ya. Jadi gini teman-teman, esensi kasus ini kan perlu kami sampaikan bahwa dari pihak Pak Ridwan Kamil tidak mempersoalkan urusan ditahan atau tidak. Karena itu adalah kewenangan subjektif dari pihak penyidik Bareskrim, karena memang dalam pasal 21 KUHP itu mengatur bahwa kewenangan untuk menahan itu ada di pihak penyidik dan juga ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau tidak salah ini kan pasal 311 dan pasal 310 yang dimana ancaman hukumannya 4 tahun ke bawah. Nah sekali lagi kami hanya menitik beratkan bahwa kasus ini Lisa Mariana sudah sebagai tersangka dan bukti secara hukum final dan mengikat adalah bukti hasil pemeriksaan tes DNA yang menyatakan Zelina Azura bukan anak dari biologis dari Ridwan Kamil. Itu esensi dari kasus ini, bukan soal ditahan atau tidak. Soal ditahan atau tidak itu soal bonus, kan gitu, soal bonus. Jadi kembali bagi kami tidak ada masalah
Yang penting kan kasus ini berlanjut kepada proses pemeriksaan selanjutnya nanti di pengadilan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya, pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, kehebohan permasalahan ini atau aksi saling lapor yang terjadi antara pihak Lisa dan Ridwan Kamil memunculkan beberapa nama praktisi hukum untuk angkat bicara. Di antaranya praktisi Deo Lipa Yumara ditemui awak media saat itu atau usai penetapan tersangka Lisa Mariana sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Saat itu pun menyebut sederet langkah yang nantinya mungkin siap menanti Lisa seperti berikut ini. Ya, sudah ditetapkan tersangka Lisa Mariana. Jadi proses hukum artinya berjalan. Setelah ditetapkan tersangka, kemudian mulai bundling berkas-berkas. Di dalam berkas itu ditumpuk-tumpuk tuh BAP transaksi, kemudian bukti-bukti, dokumen-dokumen, kemudian foto-foto, video-video, dibundling menjadi suatu berkas yang lengkap. Setelah itu dikirim ke kejaksaan untuk dianalisa, untuk diminta untuk dipersiapkan disidangkan. Nanti jaksa setelah berkas diterima, dia akan kemudian menganalisa. Kalau sudah dirasa lengkap, jaksa akan membuat surat P21 bahwasanya berkas sudah lengkap. Baru kemudian tahap kedua setelah itu, yaitu baik berkas-berkas maupun saksi, berkas-berkas maupun si pelaku terduga itu kemudian dihadapkan dalam tahap 2 untuk diserahkan ke kejaksaan. Setali 3 uang dengan Deo Lipa. Praktisi hukum Tony RM saat itu juga sempat menanggapi soal Lisa yang sempat mangkir dari panggilan penyidik. Sempat 1 kali mangkir saat itu, Tony menegaskan peluang Lisa untuk dijemput paksa pun kecil. Apalagi menurutnya dengan kemungkinan pasal yang diterapkan kepada Lisa pun membuat kemungkinannya untuk ditahan kecil. Nah, seandainya nanti Lisa Mariana tidak hadir lagi, maka penyidik akan memanggil sekali lagi. Jadi mangkirnya harus 2 kali apabila penyidik mau melakukan penjemputan paksa atau membawa tersangka. Itu harus mangkir 2 kali. Lalu, apakah Lisa Mariana dapat dikenakan penahanan karena diduga melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP? Berarti berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, Lisa Mariana tidak bisa dilakukan penahanan. Sementara itu, masih melanjutkan penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka. Penetapan ini tentu menjadi babak penting dalam perjalanan panjang kasus ini. Meski begitu, di tengah kabar tersebut, sempat muncul dugaan sikap Lisa yang diduga tak terpengaruh dengan hal tersebut, atau tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Lantas seperti apa saat Lisa mengunggah potret dirinya dan suami rujuk? Apakah ada hal lain yang membuat Lisa menunjukkan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Seperti diceritakan sebelumnya, penetapan tersangka Lisa Mariana yang seolah menjadi babak penting dalam perjalanan panjang kasus ini. Meski begitu beredar kabar saat itu atau di tengah penetapannya sebagai tersangka, Lisa diduga tak terpengaruh dengan hal tersebut atau tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Alih terlihat sedih
atau terlihat menyusun langkah strategi untuk menghadapi kasus bersama sang pengacara. Lisa justru mengumumkan sah rujuk dengan sang suami. Seperti ini foto dan video yang menunjukkan Lisa berdamai dengan suaminya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.